Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lia Yuliani dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ, sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem koordinasi dan bagian-bagiannya. Sistem koordinasi yaitu adalah sistem organ yang terdiri dari organ-organ yang saling bekerja sama dalam mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Sistem koordinasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem saraf, adalah sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Yang kedua ada sistem hormon, adalah sistem yang terdiri dari beragam organ dan kelenjar yang berperan dalam memproduksi hormon. Hormon-hormon tersebut bertugas untuk mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Dan yang terakhir ada sistem indera, adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Apa saja sih pengaruh pola hidup terhadap sistem saraf? Yang pertama ada kecanduan alkohol dan defisiensi vitamin. Jadi ketika seseorang mengalami defisiensi vitamin dan alkoholisme dapat menyebabkan kerusakan luas pada jaringan saraf. Secara khusus, defisiensi vitamin B1 umum ditemui pada pecandu alkohol karena seringnya mereka memiliki pola makan yang buruk. Sejumlah penelitian percaya bahwa konsumsi alkohol yang berlebihan berkontribusi langsung pada kerusakan saraf, yang mana kondisi ini disebut sebagai neuropati alkoholik. Dan yang kedua yaitu merokok. Ketika seseorang merokok, maka yang dapat menyebabkannya yaitu nikotin mengganggu sistem saraf simpatis dengan akibat meningkatnya kebutuhan oksigen miokard. Selain menyebabkan ketagihan merokok, nikotin juga merangsang pelepasan adrenalin, meningkatkan frekuensi denyut jantung, tekanan darah, kebutuhan oksigen jantung, serta menyebabkan gangguan irama jantung. Untuk selanjutnya, gangguan pada sistem saraf. Yang pertama ada meningitis, yaitu radang selaput otak karena infeksi bakteri atau virus. Yang kedua ada ensefalitis, yaitu peradangan jaringan otak, biasanya disebabkan oleh virus. Yang ketiga ada neuritis, yaitu gangguan saraf tepi akibat peradangan, keracunan atau tekanan. Yang keempat ada rasa baal atau kebas dan kesemutan, yaitu gangguan sistem saraf akibat gangguan metabolisme, tertutupnya aliran darah, atau kekurangan vitamin neurotropik seperti B1, B6, dan B12. Yang kelima ada epilepsi ayan atau penyakit serangan mendadak karena trauma kepala, tumor otak, kerusakan otak saat kelahiran, stroke, dan alkohol. Yang keenam ada Alzheimer, yaitu sindrom kematian sel otak secara bersamaan. Dan yang terakhir ada gegar otak, yaitu bergeraknya jaringan otak dalam tengkorak, menyebabkan perubahan fungsi mental atau kesadaran. Yang kedua yaitu pengaruh pola hidup terhadap sistem pada hormon. Yang pertama yaitu pola makan yang tidak sehat. Banyak mengonsumsi makanan berlemak bisa membuat kita memiliki kolesterol tinggi yang merupakan salah satu faktor resiko untuk gangguan sistem hormon. Jadi, alih-alih mengonsumsi makanan yang tinggi lemak, jenuh yang tidak sehat seperti gorengan dan junk food, gantilah dengan mengkonsumsi makanan berlemak yang sehat seperti salmon, kacang-kacangan, minyak zaitun, dan minyak kelapa. Yang kedua yaitu stres. Stres baik fisik maupun mental bisa memicu respon stres. Respon ini sangat kompleks dan bisa mempengaruhi fungsi jantung, ginjal, hati, dan sistem hormon. Banyak faktor yang bisa memicu respon stres, tetapi stres fisik adalah yang paling berpengaruh besar. Meskipun mungkin tidak memberi pengaruh sebesar stres fisik, stres mental seperti emosional, sosial, atau ekonomi juga bisa mempengaruhi hormon yang meningkatkan resiko terjadinya gangguan sistem hormon. Lalu apa aja sih gangguan pada sistem hormon?
perlu diketahui. Yang pertama, gangguan gigantisme yaitu adalah pertumbuhan raksas akibat kelebihan hormon somatotrop. Yang kedua ada agromegali. Agromegali adalah pertumbuhan pada ujung-ujung tulang pipa akibat kelebihan hormon somatotrop. Yang ketiga ada kretinisme. Kretinisme adalah kekerdilan yang diakibatkan kekurangan hormon somatotrop. Yang keempat ada morbus Basedow, adalah meningkatnya denyut jantung, gugup emosional, pelupuk mata terbuka lebar dan bola mata melotot, diakibatkan karena kelebihan hormon tiroksin. Yang kelima ada mycoedem, adalah kegemukan yang luar biasa serta kecerdasan menurun diakibatkan kelebihan hormon tiroksin. Yang keenam ada tetanus, adalah gangguan kekurangan hormon parathohormon. Yang ketujuh ada agromegali, adalah gangguan kelebihan hormon somatotrop. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.